Hello, good morning student. How are you today? I hope you are fine. Okay, are you ready to study with me today? Okay, we continue our lesson on animals adaptation. Our learning goal for today is identify animals' physiological adaptation to survive. Okay, let's review. Are you remember what the definition of adaptation? Okay, please look at the pictures. Anak-anak, apa kamu masih ingat pelajaran kita pada pertemuan kemarin tentang adaptasi pada hewan? Perhatikan gambar. Ini adalah squid, is a squid that's preying. Cumi-cumi yang dalam keadaan terancam, dia akan mengeluarkan tinta hitam. Nah, berarti apa yang dimaksud dengan adaptasi? Ini adalah salah satu contoh cara cumi-cumi untuk beradaptasi untuk melindungi dirinya dari pemangsa yang akan memangsanya. Berarti adaptation is an inherited characteristic that helps an organism to survive. Jadi adaptasi itu adalah ciri bawaan yang dimiliki oleh makhluk hidup yang membantu makhluk hidup itu untuk bertahan. There are three types of adaptation. First, behavioral, physiological, and structural. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang adaptasi behavioral atau adaptasi tingkah laku. Apa itu adaptasi tingkah laku? Adaptasi tingkah laku adalah action atau respon yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk membantunya bertahan. Sedangkan hari ini secara khusus kita akan belajar tentang physiological adaptation. Physiological adaptation is a body process that helps an organism to survive. Anak-anak, perbedaan antara adaptasi tingkah laku dan adaptasi fisiologi lebih mudah untuk mengamati adaptasi tingkah laku karena itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh makhluk hidup atau oleh hewan untuk melindungi dirinya dan untuk mendapatkan makanan lebih mudah atau untuk melindungi dirinya dari cuaca yang ekstrim. Tetapi adaptasi fisiologi adalah jenis adaptasi yang lebih sulit untuk diamati secara langsung pada hewan karena ini berkaitan dengan fungsi tubuh dari hewan tersebut. Jadi bukan bentuk tubuhnya tapi fungsi tubuh. Kalau yang dari bentuk tubuhnya itu berarti adaptasi morfologi atau structural adaptation. Sedangkan adaptasi fisiologi adalah adaptasi dari fungsi organ tubuh hewan. Oke. Kemarin kita sudah melihat beberapa contoh adaptasi tingkah laku yang dilakukan oleh hewan. You remember? Yes. It's migration, hibernation, morning calls, folding the body, hiding in shell, autotomy, and etc. Sebenarnya ada banyak sekali contoh adaptasi tingkah laku yang dilakukan oleh hewan. Jadi beberapa di antaranya sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, kita akan lihat adaptasi berikutnya hari ini yaitu adaptasi fisiologi. Oke. Tadi Bu Lia sudah menyinggung bahwa adaptasi fisiologi itu adalah adaptasi yang dimiliki oleh hewan berdasarkan fungsi tubuhnya, fungsi organ tubuh, ya, yang membantunya untuk beradaptasi. Oke, example of physiological adaptation. The first, mimicry, change the skin color. Berarti ini adalah beberapa hewan tertentu yang memiliki keunikan dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat dia berada. Nah, beberapa hewan yang bisa mengubah warna kulitnya adalah chameleon and octopus. Jadi, bunglon dan gurita. Itu adalah dua contoh hewan yang bisa mengubah warna kulitnya dalam waktu yang sangat cepat.
Mengapa dia perlu mengubah warna kulitnya? Biasanya tujuan dia untuk mengubah warna kulitnya adalah supaya dia tidak mudah untuk ditemukan. Tidak mudah untuk ditemukan itu bertujuan supaya dia mudah mendapatkan makanannya karena mangsanya tidak mengetahui keberadaannya, atau bisa juga untuk memudahkan dia untuk menghindari diri dari pemangsanya supaya dia tidak dimangsa oleh predator yang memangsa hewan tersebut. Nah, anak-anak bisa melihat videonya lebih jelas. Bulia sudah sertakan di Google Classroom, ada video tentang perubahan warna kulit pada bunglon dan pada oktopus atau gurita. Oke? The next example is squid spraying. Cumi-cumi akan menyemburkan tinta hitam ketika dia berada dalam kondisi yang berbahaya. Jadi ini merupakan adaptasi fisiologi atau fungsi tubuh. Jadi cumi-cumi itu memiliki organ tubuh yang bisa memproduksi tinta hitam yang akan disemprotkan. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya menutup pandangan dari predatornya supaya dia segera bisa lari dari pemangsanya. Oke? Kamu bisa lihat contoh videonya juga di Google Classroom karena sudah Bulia sediakan di sana. The next example is a snake produce poison. Ular menghasilkan racun atau bisa. Nah, ada banyak jenis ular dan lebih banyak jenis ular memang yang menghasilkan bisa, dan itu tujuannya untuk melindungi dirinya. Untuk melindungi dirinya supaya tidak dimangsa dan supaya dia mudah mendapatkan mangsa. Karena perhatikan gambar yang Bulia tampilkan. Ini adalah bagian organ tubuh ular yang menghasilkan racun. Nah, beberapa ular tertentu menghasilkan racun yang sangat mematikan dengan produksi dalam jumlah yang cukup banyak. Ya, oke. Ini adalah adaptasi fisiologi karena ini fungsi tubuhnya ular. Ular memiliki organ tubuh itu yang berfungsi untuk beradaptasi, untuk melindungi dirinya dan untuk memudahkan mendapatkan mangsa. And then skunk secret strong odor. Nah, sigung akan menghasilkan bau yang tajam, bau menyengat yang akan dikeluarkannya ketika dia merasa ada ancaman bahaya. Dan ini juga salah satu cara dia untuk berkomunikasi dengan sesama jenisnya. Nah, tetapi lebih sering sigung mengeluarkan bau menyengat itu untuk melindungi dirinya supaya pemangsanya tidak menyukai aroma itu dan kemudian menghindar. The next physiological adaptation is a sharp eyesight. Pandangan yang tajam. Jadi, mengapa ini termasuk ke dalam adaptasi fisiologi? Karena ini adalah organ tubuh dari hewan tertentu dan dengan organ tubuh itu dia mudah untuk mendapatkan mangsa karena memiliki pandangan penglihatan yang tajam. An example of animal that have sharp eyesight is a eagle. Ya, elang itu dalam jarak yang jauh sudah bisa melihat keberadaan ikan yang ada di bawah permukaan air sehingga dia bisa menangkap ikan itu dengan tepat sasaran. Meskipun dia mengamati dari atas, tetapi dia bisa melihat ikan. Owl, ya, burung hantu. Burung hantu juga memiliki penglihatan yang cukup tajam dibandingkan dengan hewan lain, terutama pada malam hari, ya, sehingga dia mampu mendapatkan mangsa yang lebih mudah, mendapatkan mangsa lebih mudah pada saat malam hari. Oke, itu adalah beberapa contoh. Sebenarnya ada banyak sekali contoh
adaptasi fisiologi yang dilakukan oleh hewan. Contoh yang lain adalah kalau kamu mengamati ikan, sebenarnya ada beberapa jenis ikan yang memang hidup di air tawar dan ikan yang hidup di air asin. Biasanya hewan atau ikan yang hidup di air tawar tidak bisa kita pindahkan ke perairan asin. Mengapa? Karena dia memiliki cara adaptasi sendiri. Ikan yang ada di air asin biasanya akan mengeluarkan urin lebih sedikit, menyerap air lebih banyak, dan mengeluarkan urin lebih sedikit dibandingkan dengan air tawar, ya. Itu adalah cara dia beradaptasi. Contoh yang lain, sapi memiliki selulosa untuk mencerna makanannya di dalam bagian lambungnya, dan itu tidak dimiliki oleh hewan yang lain. Nah, tetapi memang adaptasi fisiologi ini jauh lebih sulit untuk dibedakan dengan adaptasi yang lain karena ini berkaitan dengan fungsi tubuh yang tidak tampak dari bagian luar dari hewan. Oke. Apa yang kita pelajari hari ini? Behavioral adaptation is a response or action made by an organism that help it to survive. Jadi adaptasi tingkah laku itu adalah adaptasi yang dilakukan oleh hewan berkaitan dengan responsnya atau tingkahnya yang dilakukannya untuk membantu dia untuk bertahan. Physiological adaptation, sedangkan adaptasi fisiologi is a body process that helps an organism to survive. Sedangkan adaptasi fisiologi adalah adaptasi yang dilakukan oleh makhluk hidup berkaitan dengan fungsi tubuhnya atau proses pada organ tubuhnya yang digunakan untuk bisa bertahan hidup. Bertahan hidup dengan cara mudah mendapatkan makanan, mudah berkembang biak, dan menghindari diri dari pemangsa atau predator. Oke? That's all of our study for today. Oke? Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, tetap di rumah saja. Jika kamu tidak perlu keluar rumah, tidak perlu keluar rumah. Kalau perlu keluar rumah, tetap gunakan masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan rajinlah cuci tangan. Oke, thank you for your attention. See you the next meeting. God bless you. Bye-bye.